Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wisba Devi. NIM saya A0C0191137 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan D3 Akuntansi. Di kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok saya yang lain akan menjelaskan tentang sistem penjualan kredit dan sistem akuntansi piutang. Yang pertama itu ada sistem penjualan kredit. Nah, di sistem penjualan kredit ini, penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirim barang sesuai dengan order yang diterima oleh pembeli, dan untuk jangka waktu tertentu, perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit yang pertama kali dilakukan oleh pembeli itu selalu didahului dengan analisa terhadap tidak atau bisanya pembeli diberi kredit atau diberi utang. Fungsi yang terkait ini ada fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Nah, untuk fungsi penjualan, fungsi ini bertanggung jawab menerima order untuk mengembalikan order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan, untuk menambahkan informasi yang belum ada dari surat order, meminta otorisasi kredit, serta menentukan tanggal pengiriman dan dari gudang mana, dan mengisi surat order pengiriman. Nah, untuk fungsi kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Nah, fungsi gudang ini bertanggung jawab menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan dan menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Nah, untuk fungsi pengiriman ini, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order yang diterimanya dari fungsi penjualan, dan bertanggung jawab atas barang yang keluar semua telah memenuhi otorisasi yang berwenang. Nah, untuk fungsi penagihan ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan dan menyediakan kopi faktur untuk pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Nah, untuk fungsi akuntansi, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang, membuat serta mengirimkan surat pernyataan piutang kepada debitur, membuat laporan penjualan, mencatat harga pokok barang yang dijual pada kartu persediaan. Nah, untuk informasi yang diperlukan, jumlah pendapatan menurut jenis atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu, jumlah piutang kepada setiap debitur atau pemutang dari transaksi penjualan kredit itu adalah jumlah pokok produk yang dijual dalam jangka waktu tertentu. Nama dan alamat pembeli, kuantitas produk yang dijual, nama wiraniaga yang melakukan penjualan, serta otorisasi penjabat yang berwenang. Nah, untuk dokumen yang digunakan itu ada surat order pengiriman dan tembusannya, faktur dan tembusannya, rekapitulasi harga pokok penjualan, serta bukti memorial. Nah, untuk surat order pengiriman dan tembusannya ini, yang pertama kan tadi ada surat order pengiriman. Nah, surat order pengiriman ini merupakan lembar pertama surat order pengiriman yang memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan jenis barang dengan jumlah dan spesifikasi yang ada dalam dokumen. Yang kedua, ada tembusan kredit, digunakan untuk memperoleh status kepada pelanggan dan untuk mendapatkan otorisasi penjualan kredit dari fungsi kredit itu sendiri. Selanjutnya ada surat pengakuan Nah, surat pengakuan ini dikirim oleh fungsi penjualan ke pelanggan untuk memberitahu bahwa orderannya itu telah diterima dan dalam proses pengiriman. Selanjutnya surat muat. Nah, surat muat ini merupakan dokumen sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan akuntan.
Selanjutnya ada slip pembungkus. Slip pembungkus ini ditempelkan pada pembungkus barang untuk memudahkan fungsi penerimaan perusahaan kepada pelanggan dalam mengidentifikasi barang. Selanjutnya ada tembusan gudang. Tembusan gudang ini adalah tembusan surat order pengiriman yang dikirim kepada fungsi gudang untuk menyiapkan barang yang sesuai dengan yang tercantum di dalamnya, agar menyerahkan barang ke bagian pengiriman dan untuk mencatat barang yang dijual dalam kartu gudang. Selanjutnya itu ada arsip pengendalian pengiriman. Arsip pengendalian pengiriman ini merupakan tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan oleh fungsi penjualan menurut tanggal pengiriman yang dijanjikan. Nah, dan apabila telah menerima tembusan surat order pengiriman yang merupakan bukti telah dikirimnya barang, maka dipindahkan ke arsip order yang telah dipenuhi. Selanjutnya ada arsip indeks silang. Apa itu arsip indeks silang? Arsip indeks silang itu merupakan tembusan dari surat order pengiriman yang diarsipkan secara alfabetik menurut nama panggilan. Nah, itu adalah arsip indeks silang. Nah, untuk faktur dan tembusannya ini, yang pertama itu ada faktur penjualan. Faktur penjualan merupakan lembar pertama yang dikirim pada fungsi penagihan kepada pelanggan. Yang kedua, tembusan piutang yang merupakan tembusan faktur penjualan yang dikirim oleh fungsi penagihan fungsi akuntansi ke dasar untuk mencatat piutang dalam kartu piutang. Nah, untuk tembusan jurnal penjualan merupakan tembusan yang dikirim oleh fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai dasar mencatat transaksi penjualan dalam jurnal penjualan. Nah, untuk tembusan analisis, tembusan analisis ini merupakan tembusan yang dikirim fungsi penagihan ke fungsi akuntansi sebagai dasar menghitung harga pokok penjualan yang dicatat dalam kartu persediaan untuk analisis penjualan dan komisi wiraniaga. Untuk tembusan wiraniaga ini dikirim oleh fungsi penagihan kepada wiraniaga untuk membantu bahwa order yang lewat di tangannya telah dipenuhi dan komisi berhak diterima. Nah, untuk rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan menghitung total harga pokok barang yang telah dijual selama periode tertentu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudari Rosmiati. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati, NIM A0C0191127, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Bukti memorial. Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk mencatat dalam jurnal umum. Catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama itu jurnal penjualan, kartu piutang, kartu persediaan, kartu gudang, jurnal umum. Jaringan prosedur sistem penjualan kredit. Prosedur order penjualan. Fungsi penjualan menerima order dari pembeli, menambah informasi penting dalam surat order, membuat surat order pengiriman dan mengirimkan ke berbagai fungsi lain yang memungkinkan untuk melayani order dari pembeli. Prosedur persetujuan kredit. Fungsi penjualan menerima persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Prosedur pengiriman. Fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Jaringan prosedur sistem penjualan kredit. Prosedur penagihan. Fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Prosedur pencatatan piutang. Fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau mengarsipkan dokumen tembusan menurut ajat yang berfungsi sebagai catatan piutang. Prosedur distribusi penjualan. Fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen.
Prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual selama periode. Unsur pengendalian intern. Yang pertama itu organisasi, yang kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang ketiga itu praktik yang sehat. Unsur pengendalian intern untuk organisasi. Pemisahan fungsi penjualan dan fungsi kredit. Karena penjualan cenderung ingin menjual sebanyak mungkin tanpa memperhitungkan risiko, tapi fungsi kredit mempunyai wewenang untuk menolak para pelanggan yang referensinya kurang bagus. Pemisahan fungsi antara akuntansi, penjualan, dan kredit karena bagian pencatat piutang harus terpisah dengan bagian penjualan dan bagian yang menganalisa kemampuan pembeli dalam memenuhi kewajibannya. Pemisahan fungsi akuntansi dan kas karena fungsi akuntansi mencatat piutang dan fungsi kas yang menerima uang. Pelaksanaan transaksi lebih dari satu fungsi untuk menciptakan internal check. Unsur pengendalian intern untuk sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Persetujuan pembelian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit kopi yang merupakan tembusan surat order pengiriman. Selanjutnya, pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Penetapan harga jual, syarat pembayaran, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Pencatatan akuntansi didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Terakhir, pencatatan akuntansi dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk itu. Untuk unsur pengendalian intern untuk sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama itu penetapan harga jual, syarat pembayaran, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Pencatatan akuntansi didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Dan yang terakhir itu, pencatatan akuntansi dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk itu. Unsur pengendalian intern untuk praktik yang sehat. Yang pertama itu penggunaan formulir bernomor urut. Yang kedua, secara periodik, fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian pencatatan piutang fungsi tersebut. Yang terakhir, dilakukan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening kontrol piutang dalam buku besar secara periodik. Sistem retur penjualan. Fungsi yang terkait. Yang pertama itu fungsi penjualan. Fungsi yang bertanggung jawab atas penerimaan pemberitahuan mengenai pengembalian barang yang telah dibeli oleh pembeli. Fungsi penerimaan ini adalah bertanggung jawab atas penerimaan barang berdasarkan otorisasi yang terdapat dalam memo kredit yang diterima dari fungsi kredit. Sistem retur penjualan. Yang pertama itu fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab atas penyimpanan kembali barang yang diterima dari retur penjualan setelah barang tersebut diperiksa oleh fungsi penerima dan dicatat oleh fungsi gudang dalam kartu gudang. Yang kedua itu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas pencatatan retur penjualan ke jurnal umum atau jurnal retur penjualan, berkurangnya piutang dan bertambahnya persediaan. Untuk dokumen yang digunakan, yang pertama itu memo kredit. Apa sih memo kredit? Memo kredit ini merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut dalam jurnal umum atau jurnal retur penjualan.
Yang kedua itu laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang merupakan dokumen pendukung yang melampiri memo kredit yang dikeluarkan fungsi penerimaan sebagai laporan telah diterimanya dan diperiksa barang dari pembeli. Catatan akuntansi yang digunakan, yang pertama jurnal umum atau jurnal retro penjualan, yang kedua kartu piutang, yang ketiga kartu persediaan, yang keempat kartu gudang. Untuk jaringan prosedurnya, yang pertama itu prosedur pembuatan memo kredit, yang kedua itu prosedur penerimaan barang, yang ketiga itu prosedur pencatatan retro penjualan. Demikian penjelasan dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dekade Sridiana Putri. Kombinasi prosedur order pengiriman dan penagihan terdiri dari order pengiriman dan penagihan terpisah, yang kedua order pengiriman satuan, yang ketiga ada pra penagihan lengkap, yang keempat ada pra penagihan tidak lengkap. Yang pertama ada pra penagihan lengkap, yaitu order pengiriman dan tembusan dibuat fungsi penjualan. Yang kedua faktur penjualan dan penagihan dibuat fungsi penagihan. Yang ketiga keuntungannya, apabila perusahaan perlu mencantumkan beberapa informasi tentang produk dalam surat order, tapi tak menginginkan informasi tersebut tercantum dalam faktur. Selanjutnya ada order pengiriman satuan. Setiap barang yang tercantum dalam order dibuatkan surat order pengiriman oleh fungsi penjualan. Keuntungannya, informasi hanya mencakup unsur yang bersangkutan, tanggal pengiriman sesuai dengan jadwal yang dijanjikan, jika terjadi back order, jika diperlukan analisa pesanan menurut jenis barang. Selanjutnya ada pra penagihan lengkap, yaitu faktur penjualan dan tembusannya dibuat secara lengkap bersamaan dengan order pengiriman dan tembusannya. Keuntungannya, karena order pengiriman dan faktur penjualan dibuat dalam waktu yang sama, maka informasi dalam faktur diketahui oleh fungsi penjualan. Kondisi persediaan harus memungkinkan sesuai dengan yang tercantum dalam surat order. Selanjutnya ada pra penagihan tidak lengkap, yaitu faktur penjualan dan tembusan dibuat fungsi penjualan beserta surat order pengiriman, tapi belum lengkap informasinya dan setelah barang dikirim ke pembeli baru diisi oleh fungsi penagihan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem akuntansi piutang. Sistem akuntansi piutang, prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Yang dilaporkan kepada manajemen adalah yang pertama, saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur, yang kedua, riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur, yang ketiga, umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Organisasi. Pencatatan piutang dilakukan oleh fungsi akuntansi. Dalam struktur organisasi, fungsi akuntansi berada di tangan bagian piutang di bawah Departemen Akuntansi Keuangan. Tugas fungsi akuntansi terkait dengan pencatatan piutang adalah yang pertama, menyelenggarakan catatan piutang untuk setiap debitur yang dapat berupa kartu piutang yang merupakan buku pembantu piutang yang digunakan untuk merinci akun kontrol piutang dalam buku besar atau berupa arsip faktur terbuka, atau open invoice file yang berfungsi sebagai buku pembantu piutang. Yang kedua, menghasilkan pernyataan piutang secara periodik dan mengirimkannya ke setiap debitur. Yang ketiga, ada menyelenggarakan catatan riwayat kredit setiap debitur untuk memudahkan penyediaan data untuk keputusan pemberian kredit kepada pelanggan dan mengikuti data penagihan dari setiap debitur. Metode posting langsung. Metode posting langsung ke dalam kartu piutang dibagi menjadi dua golongan berikut ini. Yang pertama ada metode posting harian, yaitu posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan. Jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja atau tidak rinci. Bisa juga dengan posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Yang kedua ada metode posting periodik, yaitu posting ditunda dan penagihan bersiklus.
Metode pencatatan tanpa buku pembantu. Metode pencatatan tanpa buku pembantu. Dalam metode pencatatan piutang ini tidak digunakan buku pembantu piutang. Faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang belum dibayar. Arsip faktur penjualan ini berfungsi sebagai catatan piutang. Pada saat diterima pembayarannya, ada dua cara yang dapat ditempuh. Yang pertama, jika pelanggan membayar penuh jumlah yang tercantum dalam faktur penjualan, faktur yang bersangkutan diambil dari arsip faktur yang belum dibayar atau unpaid invoice file dan dicap lunas, kemudian dipindahkan ke dalam arsip faktur yang telah dibayarkan atau paid invoice file. Yang kedua, jika pelanggan hanya membayar sebagian jumlah dalam faktur, jumlah kas yang diterima dan sisa yang belum dibayar oleh pelanggan dicatat pada faktur tersebut. Kemudian dibuat faktur tiruan yang berisi informasi yang sama dengan faktur aslinya, dan faktur tiruan tersebut kemudian disimpan dalam arsip faktur yang telah dibayar, dan faktur asli disimpan kembali dalam arsip faktur yang belum dibayar. Metode pencatatan piutang dengan komputer. Berikut ini diuraikan metode pencatatan piutang dengan komputer yang menggunakan batch system. Dalam batch system, dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk memutakhirkan catatan piutang. Dalam sistem komputer dibentuk dua macam arsip, arsip transaksi dan arsip induk. Sistem akuntansi piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur yang terjadi karena transaksi penjualan kredit, return penjualan, penerimaan kas dari piutang, dan penghapusan piutang. Yang kedua, dokumen sumber untuk dasar pencatatan mutasi piutang adalah faktur penjualan, memo kredit, bukti kas masuk, dan bukti memorial. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi piutang adalah jurnal penjualan, jurnal return penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, dan kartu piutang. Ada 4 metode pencatatan piutang ke dalam buku pembantu piutang, yaitu ada metode konvensional, yang kedua metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau penyataan piutang, yang ketiga ada metode pencatatan tanpa buku pembantu,